AI, dua huruf buzzword yang lagi banyak banget orang ngomongin apa-apa AI, lu AI, kita semua AI. Kayak apa sih AI-an? Dan sebahaya apa sih AI itu? Well, kali ini gue mau nge-share tentang sesuatu yang kalian bisa nanti coba ambil tarik kesimpulan masing-masing tentang bagaimana AI menggantikan pekerjaan seseorang. Kali ini gue akan bantu jawab tentang pertanyaan, siapa sih yang pertama kali akan digantikan oleh AI semenjak AI digunakan di kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya adalah desainer, filmmaker, dan ternyata jawabannya adalah penyiar radio. Yes, baru-baru ini terjadi sebuah hal yang cukup menerima banyak backlash, yaitu sebuah radio di Australia itu mengganti host radio mereka menjadi sebuah AI dan mendapatkan, ya itu tadi gue bilang, backlash yang cukup parah karena ya AI-nya itu sendiri. Dan ini sudah terjadi selama kira-kira 6 bulan. Dan orang-orang mulai sadar gitu, kok kayak suaranya beda, kok kayak suaranya nggak pas gitu. Jadi bagaimana AI menggantikan penyiar radio? Disclaimer, gue bukan orang yang bahagia ketika pekerjaan orang digantikan. Gue juga bukan orang yang 100% anti-AI. Statement gue terhadap AI udah sering gue omongin di video bahwa harusnya sebuah institusi, sebuah organisasi yang emang bertanggung jawab dan emang dikasih duit, dikasih resource, dikasih kepercayaan untuk bisa mengembangkan SDM-nya, itu wajib banget bisa bikin SDM-nya nggak kalah sama AI. Tapi bukan berarti kita nolak AI. Singkatnya kayak gitu. Nyatanya karena AI udah banyak dipakai di kehidupan kita. Tapi bagaimana dengan AI yang tahu-tahu gantiin gitu aja gitu tanpa babi-bu? Apakah emang works, apakah enggak? Dan ini kejadian di Australia tentang penyiar radio yang benar-benar digantikan sama AI. Jadi ceritanya tuh orang-orang, lu mungkin gue nggak tahu ya, generasi kalian tuh ngikutin radio apa enggak gitu. Nah ini aja udah dua hal yang cukup sulit untuk jelaskan nih. Radio tuh apaan? Radio silence gitu segala macam gitu kan. Istilah-istilah militer dan lain-lain. No, radio, beneran radio. Kalau lu punya mobil dulu, lu nyetel radio. Kalau gue dulu nggak punya mobil, gue dengerin radio itu di angkot atau di kamar gua pakai radio gede gitulah sepala gua gitu untuk nemenin hari-hari gua. Kalau lu pada sekarang kan pakai TWS, tinggal muter pilih lagu kan. Dulu kita pakai radio dan lagunya itu dipilihin sama penyiar-penyiar radio yang bakal ngobrol juga nemenin kita kayak kalian sekarang. Eno Bening tuh mungkin pengganti radio buat generasi kalian nih segala macam, yang dimana kalian dengerin Eno Bening yapping daripada host radio yapping. Ya, itu adalah sosok kayak gini. Biasanya di radio keluarnya cuma suara dan itu biasanya terjadi live. Jadi ada orang live ngobrol di sebuah speaker, nanti kedengeran, mereka juga puter-puter lagu. Sayangnya di sini nggak bisa putar lagu, copyright. Nah itu dilakuin sama orang dan baru-baru ini ternyata ketahuan digantikan sama AI. Namanya Dai, yaitu orang yang tiba-tiba ngegantiin salah satu host sebelumnya, yaitu Sophie Nathan and Kay Sara, yang tiba-tiba ada tuh di katalog gitu, Workday with Dai. Yang lainnya, host lainnya juga ada gitu. Tapi terus orang-orang tuh penasaran gitu pas dengerin radio, kok suaranya agak aneh. Terus kalau dulu tuh kayak host-hostnya tuh kayak si Sophie Nathan atau Kay Sara di acara-acara lainnya gitu loh. Pas lu klik website itu kelihatan tuh biografinya. Siapa sih Kay Sara ini? Siapa sih Sophie Nathan ini? Dia kerja apa sebelumnya? Dia itu apa? Sukanya apa gitu. Jadi kayak ada personality yang membuat orang jadi mungkin lebih attached sama penyiar radionya gitu untuk dengerin acara-acaranya. Tapi si Tai ini nggak ada bionya, hilang gitu. Udah suaranya aneh, bionya nggak bisa ditemukan, link ini nggak bisa dicari, dan orang-orang tuh langsung berusaha tuh kayak nyari gambarnya pakai Google Image Search gitu, dan ternyata nggak ketemu. Bener-bener cuman keluar dari ya di website radionya itu sendiri. Terus ini orang siapa? Terus sampai ada orang yang kepo banget gitu, sampai bener-bener menganalisa gitu suara-suaranya direkam, dicoba-coba sampai akhirnya ketemu sebuah hal yang sangat-sangat mencurigakan. Orang ini pada saat ngomong old school, yang dimana biasa dipakai sama penyiar untuk ngejelasin sebuah lagu gitu, lagu lama nih, lagu klasik nih, lagu old school nih, yang dimana kalau misalnya penyiar biasa itu biasanya nadanya berbeda, tekanannya berbeda, walaupun mirip tapi ada bedanya gitu, kayak old school banget nih, atau ini lagi old school dan lain-lain, tergantung lah gitu. Lu ngerti lah, lu paham lah maksud gue. Setelah dideteksi, ternyata orang yang bikin artikel ini bilang bahwa gue notice sesuatu, bahwa setiap dia ngomong old school song itu persis nadanya, persis volumenya, persis kata ini, persis ini adalah kata yang di generate. Dan akhirnya orang ini pede kalau selama ini, selama berbulan-bulan dia udah curiga, dia beneran kayaknya mulai ketemu jawabannya gitu, bahwa yang dia dengar selama ini adalah penyiar radio yang AI. Wah, rame artikelnya ditulis, kesebar, dan banyak orang ngomongin dan lain-lain, sampai akhirnya orang-orang kesel dan lain-lain. Karena ya ini masalahnya, bukan nggak suka sama AI-nya, tau nggak lo? Yang bikin orang keselnya adalah perusahaan nggak jujur gitu, nggak ngasih tahu kalau ternyata penyiar yang mereka dengerin itu AI, bukan orang. Dia nggak ngasih tahu ini AI loh gitu, tapi ini orang aja gitu, kayak tahu-tahu diganti aja gitu, nggak dikasih tahu ini siapa dan siapa. Dan ternyata bener, ini udah digantiin sama AI dan berusaha untuk ngikutin zaman dan pakai kerjasama sama company AI dan lain-lain, yang intinya ya AI. Dan orang-orang ternyata
nggak suka sama AI ini nih, orang-orang nggak terima gitu, nggak nyaman. Ada yang nggak nyaman karena AI-nya, atau yang tadi gue bilang nggak nyaman karena dibohongin kalau ini AI. Walaupun ada beberapa orang udah mulai curiga. Sebenarnya ini agak-agak seru sih ngebahas bagaimana radio itu udah ketinggalan zaman. Dan betul gitu, television kill the radio, internet kill the television, dan yada-yada. Intinya kan teknologi pasti akan selalu ada upgrade-annya gitu, selalu ada penggantinya gitu. Radio mau nggak mau udah kita bisa bilang ketinggalan zaman. Tapi bukan berarti gue mendespise teman-teman para penyiar radio dan lain-lain ya. Dimana dulu waktu kecil gue juga dengerin radio, dengerin para penyiar radio, dan dulu juga pengen jadi penyiar radio. Banyak juga generasi-generasi talent sekarang di Indonesia itu dulunya adalah penyiar radio. Tapi nyatanya memang udah nggak sebanyak itu orang dengerin radio, walaupun masih ada. Walaupun gue lihat juga banyak yang bertransformasi gitu, radio bisa didengar di YouTube, di Spotify dan lain-lain, which is good. Tapi bukan berarti solusinya langsung ganti AI. Dan ternyata kalau kalian tahu, ini yang gue sempat bahas ya, ini yang mungkin juga banyak yang mungkin belum tahu. Emang lu yakin banyak orang bakal percaya dan suka sama AI? Tuh lihat tuh, banyak orang nggak suka sama AI. Contoh bagusnya di radio ini gitu. Ternyata banyak orang-orang yang old school atau orang-orang tua kayak gue itu nggak nyaman dengerin suara AI. Nggak suka, nggak bahagia gitu loh. Kita lebih pengen human to human connection. Kita pengen sama penyiar yang langsung gitu. Walaupun zaman dahulu, ini gua nggak tahu kalian tahu apa nggak, dulu ada yang bilang ngakunya live di radio padahal ternyata tapping gitu loh. Itu ada juga tuh dulu kasusnya. Tapi intinya masih human lah gitu. Yang kita mau ngomongin sekarang human versus AI-nya gitu. Nah ini bagaimana live streaming dan ternyata itu AI atau tapping, tapi itu AI. Ternyata generasi kayak gue itu nggak terlalu nyaman, nggak terlalu suka. Kita masih prefer ngomong sama orang beneran, bukan ngomong sama komputer. Walaupun nggak semua. Tapi Tripikoka, Tripatiki, sama Madudun dan Assassino Cappuccino dan lain-lain itu kan meme dan segala macam. Tapi kalian tahu nggak kalau itu biasa diperuntukkan ke anak-anak bocil yang dari kecil udah dikasih handphone, udah orang tuanya nggak mau lebih banyak memberikan human interaction, human connection, dikasih technological connection nih. Lo tonton tuh YouTube, lo tonton tuh TikTok dan lain-lain, dan orang tuanya nonton TikTok juga di meja yang berbeda. Nggak semua, tapi ciri-cirinya kan banyak yang nggak semua, tapi kan lo tau lah ini hal yang udah umum dan harusnya menjadi concern banyak orang gitu. Dan dimana dari kecil lo udah dilatih selera itu. Gue yakin ya, mungkin banyak penelitian dan mungkin banyak bisa dibuktikan gitu, tapi silahkan kritisi kalau salah, bahwa selera itu dibentuk kan. Maksudnya lo nggak bisa tiba-tiba suka sama hal-hal yang berbau kayak dangdut. Kalau misalnya lu dari kecil nggak pernah dengerin dangdut gitu, mungkin malah jadi dengerin dangdut aneh di kuping gitu. Ya kalau dari awal dengerin kasih lagu rock, lagu metal, ya sukanya mungkin ya dua hal itu. Tapi kalau misalnya dilatih untuk bisa open minded dalam taste gitu, mungkin dangdut diterima gitu. Tapi kalau misalnya dari kecil udah dikasih scrolling, ya yang dia tahu ya Tripitoka, Tropatiki, Cappuccino, Assassino, ya dia taunya AI yang bagus, AI selera dia AI. Dia menjadi orang yang mengkonsumsi AI, dan one day ya ketika ada penyiar radio AI, konten kreator AI, YouTuber AI, presenter AI, film-film buatan AI, ya akan suka-suka aja bocil. Karena dari kecil dikasihnya AI, orang tuanya sibuk. Jadi ini bukan hal yang masalah penyiar radio bakal digantikan atau lain-lain gitu. Mau menurut kalian bilang tenang, pekerjaan gue nggak akan digantikan, tapi ingat pekerjaan lo itu yang membutuhkan manusia, dan manusia itu yang akan mengkonsumsi pekerjaan lo gitu. Tapi kalau manusia-manusia yang terbaru yang lagi hadir, yang baru lahir sekarang udah dikasih jejelin AI karena orang tuanya begitu, gue rasa sih kalau dalam jumlah banyak ya AI Nightmare, AI Armageddon terjadi sih kata gue. Dah buat gue sih yang udah umurnya udah tua, ya mungkin gue udah punya simpanan yang banyak dan gue bisa ya ada lalala gitu kan. Ya buat kalian yang baru-baru umur 20-an, umur belasan gitu, lo akan semakin susah. Karena customer, karena pembeli ternyata maunya yang AI. Lu pada yang dooms. Gue sih udah ya mungkin karena doomsnya dikit gitu. Lu pada nih yang bakal masuk kelas pekerja nih, bakal masuk masa-masa nyari kerja. Ternyata yang dibutuhin yang AI-an. Nah, gimana tuh? Ya gimana gak AI? Bocil-bocilnya pengennya AI, lu gak bisa AI, atau lu ternyata bukan AI? Mau gimana? Nah, coba kita diskusikan di kolom komentar di bawah, dan silakan kritisi argumen gue tadi di kolom komentar di bawah. Menurut kalian bagaimana? Kalau kalian suka sama konten-konten pembahasan AI yang lebih terbuka kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Sekali lagi, gue nggak anti AI, gue pakai AI maksud dalam artian ya ChatGPT, dan lain-lain gitu. Tapi gue suka banget sama omongannya Agung Hapsah. Waktu itu dia klipnya sempat keluar di gue gitu, kayak AI itu buat yang udah profesional, orang yang udah belajar basic dan teori dan udah punya pengalaman dan selalu hari-harinya melakukan itu, akan terbantu banget pekerjaannya. Tapi mereka yang masih pemula, yang belum pernah belajar, yang bahkan baru belajar dikit, baru yede doang, tiba-tiba udah pakai AI, it's going to be dooms for them. Bukan ngebantu, tapi ya lu bakal digantikan. Karena lu cuma taunya generate, not create. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.